Oke, ini kan hampir semua bencana di Indonesia ini sudah pernah dicicipi. Pernah sampai keluar negeri? Pernah. Kemana tuh? Rohingya. Dan memang ini juga agak berat gitu ya. Waktu-waktunya ditentukan kapan harus masuk dan kapan harus berapa lama ada di sananya gitu. Dan itu pun saya mengalami beberapa kali sweeping di hotel gitu kan. Sweeping dari pihak militer gitu. Ketika ujian kita masih belum seperti mereka gitu kan. Kita masih dikasih nikmat, masih bisa sanggup jalan-jalan, masih bisa menafkahi istri. Ya mereka kondisi seperti itu, tapi tetap cintanya sama Allah tetap jalan. Masya Allah. Gitu. Dari sejauh ini udah berapa yang meninggal? Ya karena memang usianya usianya juga udah di atas 60, 65, memang banyak yang udah meninggal sih udah. Banyak yang udah meninggal. Saya udah mungkin nggak hitung gitu, cuma memang pada saat meninggal banyak dari keluarganya yang minta saya hadir gitu kan. Kalau yang masih Jawa mungkin saya masih bisa hadir, tapi kalau udah keluar Jawa saya cuma titip aja sih. Ada nggak yang kebaikannya sampai sekarang masih keinget yang udah meninggal itu? Oh banyak yang saya pernah ada seorang janda di daerah Trates di Jawa Timur sana itu sehari-harinya tuh jualan buntil pakai sepeda itu bisa 10-20 kilo mereka jalan gitu kan. Saya pernah borong dan saya berhari-hari kebetulan saya di sana lagi dinas gitu ya, ada seminggu saya borong gitu. Dan dia habis, dan itu diingat sama dia, dan sampai teman-teman relawan di sana bilang, ibu itu setelah diborong sama om dia setiap hari menyisakan makanan buntilnya itu untuk asrama yatim piatu, dikasih sampai beliau meninggal. Masya Allah. Saya juga pernah diminta sama, ini agak unik, saya pernah diminta sama stasiun TV untuk wawancara kayak begini, interview, tapi stasiun TV-nya minta jandanya dikumpulin gitu. Juga ikut gitu. Buat saya berat juga nih karena udah lansia gitu, takutnya datang ke Jakarta juga agak. Tapi karena permintaan akhirnya saya batasi, saya minta cuma 10 aja ya. 10 datang ke sana, dan itu kan mohon maaf ya Mas Ari, ibu-ibunya disangguin, masing-masing dapat berapa lah saya nggak tahu. Tapi setelah hari itu dapat sanggup, besokannya itu mereka sedekahan. Saat dari satu orang itu patungan gitu. Patungan bikin nasi kuning buat dibagi-bagi. Masya Allah, itu cara mereka bersyukur nih dengan nikmat yang mungkin bagi beberapa orang hanya seberapa gitu. Tapi mereka ini merasa itu sebuah nikmat dan bersyukur. Kita deh yang punya banyak nikmat, kadang-kadang suka kufur nikmat ya, merasa kurang aja. Lihat kayak begini nih kayak sebuah banyak tamparan sih sebenarnya buat kita ini yang biasanya hidup ya seolah-olah kayak nggak ada cobaan dalam hidup gitu, masih hedon atau gimana. Ini Pak Arul ini aduh lumayan memberikan tamparan keras untuk kita semua yang merasa cukup sehari-harinya nih. Tapi di antara yang menggores hati Pak, ada yang nggak yang lucu juga kisahnya? Ya lucunya kadang mungkin dia khawatir kalau saya sakit. Itu sampai minta video callan sama istri saya. Perhatian gitu ya. Kalau misalnya dapat berita, ya saya kurang sehat lah gitu ya. Itu dianggap saya sakit keras gitu loh. Kurang sehat, dan itu minta video call sama saya gitu. Ada satu janda itu ya
umurnya udah sekitar 67 tahun, walaupun masih lincah gitu ya. Dan di sana tuh biasanya dipanggil namanya Jupe gitu ya, karena lincah. Gitu. Itu hidup sebatang kara Mas Ari, hidup sebatang kara, dan memang hidupnya ketergantungan dari saya gitu. Mudah-mudahan dia sempat bilang gini, kalau nggak ada Om Rul, aku nggak bisa makan, gitu kan. Makanya, tapi dia kondisinya akhirnya jadi pelit nih gitu kan. Tapi setelah saya kasih tahu setiap rezeki yang diterima itu pasti ini ada harus disedekahin. Semenjak itu setiap saya kasih separuhnya dibagiin lagi ke tetangga. Masya Allah. Tetangga yang memang punya anak banyak gitu ya, duafa itu dibagiin. Udah Masya Allah. Jadi bukan hanya ditolong, tapi mereka juga punya empati rasa juga untuk menolong orang lainnya juga ya. Pak, ini justru ini sesuatu yang orang nggak lihat gitu ya. Maksudnya sesuatu yang orang mana ada yang mau mikirin janda gitu. Mana ada orang mau mikirin orang udah tua. Orang-orang pasti nyangka ini ada sebuah beban gitu, sebuah nambah-nambahin kesulitan. Pasti orang mikirnya bahwa gitu gue juga udah susah, ngapain sih gue ngurusin orang lagi kan gitu. Ini Bapak milih untuk ngelakuin ini. Dan alhamdulillah dapat pasangan istri Bapak juga yang support juga ya kan. Dan alhamdulillah juga Allah ternyata mencukupkan segala rezekinya untuk Bapak itu. Kalau itu secara matematika Bapak kan mesti harus punya penghasilan puluhan juta lah gitu, dalam sebulan. Kalau secara matematika dihitung mungkin nggak masuk di akal, tapi Allah bekerja dengan cara yang nggak bisa kita polakan. Masya Allah, ini bukti apa lagi sih sebenarnya dari perhatian yang Bapak berikan nih ke para janda, ada impact apa Pak untuk keluarga Bapak sendiri? Alhamdulillah ya, kalau kayak misalnya tadi sebenarnya rezeki alhamdulillah tercukupi gitu ya, walaupun nggak berlebih, tapi ketika kita punya keinginan ya bisa kita jalanin gitu ya. Kedua ya kita dalam kondisi bahagia yang pasti, bahagia dan sehat, itu sih yang buat saya nggak muluk-muluk minta sesuatu gitu. Buat saya dan istri saya kebutuhan finansial tuh udah nomor sekian gitu. Karena kita memang dari base yang sama gitu ya, kita berkarir dari dunia yang sama. Istri saya kebetulan dulu juga seorang R&D ya, manajer R&D di sebuah food and beverage. Akhirnya saya suruh berhenti. Akhirnya sekarang dia meracik beberapa minuman yang dijalankan oleh para duafa gitu ya. Nah itu kayak janda-janda yang single parent yang umurnya di bawah 50, kita kasih pekerjaan itu gitu. Jualan minuman yang hasilnya untuk mereka gitu. Tapi formula minumannya kita yang buat. Masya Allah. Ini ada yang di tempat restoran apa nih? Iya. Masya Allah, luar biasa. Namanya apa Pak? Biar orang yang sekitar mungkin lewat. Kalau kafe kita namanya Lagi-Lagi Resto gitu ya. Lagi-Lagi Resto. Tapi kalau minumannya kita namain Talata, itu anak saya yang buat namanya gitu ya. Talata coklat. Jadi sekarang udah ada 56 gerai. Artinya udah 56? ada 56 single parent yang terbantu. Masya Allah. Tuh teman-teman kalau menemukan gerai yang namanya Talata, berarti sambil mempekerjakan single parent. Gitu. Single parent itu mesti janda juga atau single parent pasti janda ya. Oke. Nah ini kan gerakan janda ini adalah salah satu dari gerakan Om Rul ini sebenarnya. Karena Om Rul juga ternyata punya wadah lagi nih, apa namanya? Sekolah relawan. Kita punya sekolah relawan. Sekolah relawan. Iya. Itu ngurusin janda ini udah sibuk nih, kurang sibuk lagi apa bikin sekolah relawan segala gitu. Ya, jadi kan memang Indonesia ini supermarketnya bencana ya, jadi banyak Indonesia terkenal sebagai negara paling dermawan, gotong royongnya lebih hebat gitu kan. Nah, ketika ada bencana, banyak masyarakat kita yang mau bantu itu, tapi kadang-kadang kurang skill, kurang pengetahuan di sana mau ngapain gitu ya. Tapi semangatnya tinggi. Nah, di situ saya sharing tentang dunia kerelawanan, dunia tentang bencana, bagaimana mengatasinya, bagaimana cara menolong yang benar gitu. Jangan sampai kita datang ke tempat bencana malah kita yang ditolong, malah jadi beban, ngasih gitu, makan kita segala macam gitu kan. Akhirnya jadi wisata bencana gitu kan. Nah, kita sharing tentang bagaimana melakukan itu biar kerja cepat, kerja cerdas gitu kan, biar mereka para penerima manfaat di sana juga nggak merasa terganggu, nyaman gitu. Malah terbantu jadi kan. Itu sekolah relawan itu
mewadahi sudah berapa relawan? Kita sekarang udah hampir 1.200 relawan gitu seluruh Indonesia gitu. Apa ada biaya masuknya atau apa? Enggak, gratis. Gratis? Sekarang kita malah ngajarin masuk ke sekolah-sekolah untuk pelatihan emergency situasi training. Misalnya bagaimana penanganan tersedak. Kan ada cerita yang orang anak-anak SD makan cilok bercanda tiba-tiba sedak, tapi gurunya nggak tahu cara menanganinya, atau luka bakar, digigit serangga atau digigit hewan buas, bagaimana penanganannya itu yang benar gimana? Tapi itu yang Pak Rusdi yang ngajarin? Iya, ada tim yang certified. Nah, ini lagi juga kan sebenarnya sekolah relawan ini pasti kan butuh biaya juga lah gitu ya. Nggak mungkin satu wadah ini running tanpa ada bensinnya gitu. Ini kalau semuanya digratiskan ini dari mana lagi nih Pak dapat? Ya kita disupport sama teman-teman netizen sih. Ketika misalnya kita ada problem, ada program, ada ini, netizen support gitu ya. Ya ada juga yang misalnya sekolah itu kita gratis gitu, tapi mereka infak gitu kan. Mereka sedekah. Kita nggak, karena agak berat kalau misalnya ilmu kita sharing tapi kita minta bayaran itu. Iya. Dan di sini juga ternyata memang keinginan untuk membantu itu tinggi ya. Tinggi banget. Sosialnya tinggi. Dan ladang dakwahnya juga tinggi juga karena sering bencana gitu kan. Untuk mereka-mereka yang merasa bahwa ketika ada kejadian dan bisa kemudian menjadi orang-orang pertama yang membantu adalah sebuah kenikmatan, ini malah happy ngerjainnya kan. Banyak juga orang yang kita ngerjain. Kan ada juga yang kalau nggak ada hati yang di situ kan kayak orang-orang abnormal gitu Mas Adi. Jadi orang menjauh dari bencana kita mendekat, gitu kan. Orang buang sampah kita iniin sampah. Orang nggak mau ngobatin kita yang ngobatin gitu kan. Jadi kita orang-orang abnormal di atas rata-rata. Orang jauhin masalah, ini malah nyari yang dideketin ya. Iya. Nah, sekarang lagi apa nih yang dikerjain sama sekolah relawan? Sekarang 23 hari kita ada di Cianjur. Kita sudah membangun 18 MCK. 8 musala darurat, 69 tenda family, ya sembako sih udah pasti gitu ya. Terus kita rutin setiap hari keliling untuk pelayanan kesehatan. Karena kenapa MCK? Ternyata ya MCK itu salah satu yang urgent ketika bencana. Orang dikasih makan tapi nggak ada buangannya bingung. Ketika buang sembarangan pasti jadi penyakit. Nah itu MCK satu penting. Tempat ibadah juga semua penting. Jadi memang ini di fase-fase emergency ini itulah yang dibutuhkan. Beda nanti ketika fase recovery. Fase recovery penguatan mental ini juga terus dikuatin. Jadi jangan berlama-lama dengan rumah yang tergempa gitu kan tanpa diberesin. Nah kita sekarang kita lagi proses pembersihan rumah nih. Rumah yang udah rubuh gitu kita bersihin, baru kita kasih tenda family. Kenapa kita kasih tenda family? Karena kita nggak mau para penyintas itu berlama-lama di tenda komunal. Satu tenda komunal ada 5-10 kepala keluarga. Berhari-hari di sana dengan kondisi dingin pasti akan terjadi pornografi kan. Sampai ke situ. Iya, ya kan pasti ada pasangan hidup yang punya kebutuhan biologis. Ada anak-anak dilihat. Nah, itu terbuka ya. Terbuka. Nah, makanya kita menyediakan tenda-tenda family gitu kan. Mereka satu kepala keluarga, satu tenda family. Nah di tempat bencana ini itu juga pasti Pak Rul tahu ya, di tempat bencana apalagi mungkin pasca bencana ya. Memang tingkat sosial masyarakat Indonesia tinggi gitu ya, kepengen membantu banyak gitu ya. Tapi nggak semua benar-benar punya niatan membantu sebenarnya. Kadang-kadang ada yang datang dengan misi gitu. Jadi ibaratnya membantu tapi ada sebenarnya misi besar di balik bantuan tersebut gitu kadang-kadang. Dan berada di satu kondisi di mana masyarakat setempat sedang membutuhkan ekonomi atau juga mungkin hal-hal ya kebutuhan sehari-hari yang menjadi adalah trade-nya atau pertukarannya gitu. Apakah itu juga diantisipasi juga? Ya pasti gitu kan. Makanya kita juga mengedukasi para dermawan, para donatur untuk tidak jor-joran berdonasi pada saat fase emergency. Harus cerdas gitu ya. Jadi ada fase yang nanti penting, fase pendampingan dan fase recovery. Karena ketika misalnya kekuatan umatnya udah lemah, pasti ada sesuatu yang masuk gitu kan. Yang masuk dengan tujuan berbeda gitu kan. Nah makanya gempa ini, bencana ini memerlukan orang-orang yang nafasnya panjang. Karena ini perlu lari maraton, bukan lari speed gitu ya. Jadi
perlu orang-orang itu sekarang udah hari ke-23 mungkin banyak lembaga yang sudah balik kanan gitu kan. Tapi sekolah relawan justru masih tetap berada di sana, bahkan personilnya malam ini ditambah. Dua 20 personil. Berarti pengaturan cash flow harus cerdik bener itu. Pengaturan cash flow, pengaturan juga sembako gitu. Kita memang kuat di assessment ya, di community development kita kuat. Assessment, oh titik ini sembakonya seminggu cukup. Jadi jangan kita juga terus beri gitu kan. Malah nanti akhirnya di penumpukan. Bener. Maksudnya nggak merata juga gitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman semua ini dibutuhkan orang-orang seperti Pak Arul juga di titik-titik yang lain ya. Karena nggak mungkin semua dilakukan oleh relawan. Karena kan luas banget tuh lokasinya kan. Nah ini mungkin menyentuh atau menginspirasi teman-teman semua yang punya juga, saya rasa pasti banyak yang punya empati yang sama, rasa yang sama untuk bisa terjun gitu ya. Yang mungkin bergerak seperti Pak Arul juga dalam senyap ada di sana. Ya kita baru tahu itu 23 hari di sana gitu. Orang nyangka, oh 23 hari kayak biasa. Enggak, 2-3 hari aja udah berasa lama kalau tinggal keluarga. 23 hari gitu kan, kayak ada keluarga di rumah gitu kan ibaratnya. 23 hari juga butuh logistik yang terus bisa continue kan. Nah, ada kisah menyentuh apa Pak dari apa namanya penanggulangan bencana ini? Ya, kalau orang bilang logika tanpa logistik mati gitu ya. Makanya kita mesti pinter-pinter punya manajemen posko nih gitu ya. Ya, yang menyentuh, jadi ketika saya ngobrol sama salah satu orang tua, bapak gitu ya, dia bilang gini, saya kira anak saya tidur siang, ternyata tidur selamanya. Gitu. Jadi memang anak itu pas tidur siang, itu bapaknya mikir anaknya nggak kenapa-napa, ternyata ada batu yang membelah kepalanya gitu. Jadi tidur selamanya gitu kan. Nah, di sana memang banyak, jadi saat ini ada tim kita yang namanya Hatai gitu ya. Kita sedang mengassessment beberapa anak-anak yatim yang ditinggal sama kedua orang tuanya. Nah, kita treatment dan ini akhir tahun kita akan memberikan sebuah hadiah gitu ya. Hadiah yang kita tahu dari mereka gitu kan. Mereka sebenarnya pengen punya keinginan apa gitu. Untuk mengobati lah, sekedar mengobati gitu ya. Nah, ini banyak anak-anak yang memang ditinggalkan dan belum terdata secara baik gitu ya. Dia akan kemana gitu. Nah, sekolah relawan sekarang sedang menerjunkan timnya untuk ngambil data itu gitu kan. Kalau memang nanti bisa kita tangkap dan kita salurkan ke pesantren yang ini ya, nanti kita akan coba ke sana gitu. Masya Allah. Banyak itu Pak di sana? Banyak. Kalau jandanya sendiri ada nggak di sana? Banyak banget. Kalau banyak ya? Banyak banget. Lansia-lansianya itu luar biasa. Sekarang udah di sekarang ini sudah timbul penyakit gatal ya. Saya ada beberapa foto yang ngeri lah ya, ngelihat penyakitnya gitu. Kedua ya memang masyarakatnya udah karena di sana kan tinggalnya di sawah-sawah, yang kebetulan sawahnya bukan punya mereka, punya orang Jakarta gitu kan. Dan udah pengen dipakai gitu sebagai mau ditanamin, jadi mereka udah disuruh pergi gitu. Pergi lagi. Ya Allah. Tapi ini Cianjur ini bencana yang keberapa Pak? Kalau di saya mah udah keberapa ya, saya sejak 2010 sudah sejak tsunami lah. Tsunami udah ikut? Tsunami Aceh. Tsunami kan udah ikut? Jadi ngirim ke sana juga? Iya. Oh gitu. Terus dari tsunami, terus kemudian mana lagi? Tsunami Aceh 2009, gempa Padang 2010, Merapi. Padang juga ikut? Iya. Merapi juga ikut? Merapi, terus di Palu, Lombok. Justru di Lombok kita lama. Di Palu masih ada sampai sekarang. Kalau di Palu, ya itu tadi saya bilang ke beda-beda ya mungkin lembaganya. Kalau saya di Palu kemarin saya bikin perahu Mas. Perahu 400 perahu, kita kasihkan nelayan. Karena yang terkena kan banyak kan nelayan tsunami. Kita nggak bangunin mereka rumah. Hasil ngobrol seminggu dengan mereka, dengan keluarga nelayan, saya nggak butuh rumah. Nggak butuh buat cari nafkahnya? Saya cari nafkah. Mereka juga nggak mau kan mereka mau dipindah kan, relokasi. Dia bilang kalau direlokasi ya makan apa? Saya bukan petani, bukan pekebun, saya nelayan gitu kan. Berikan saya perahu, kita bikin perahu sama plus mesinnya 400 perahu. Sekarang kita masih dampingi gitu. Kalau ini dia mereka melaut, istrinya bikin bawang goreng Mas. Kan terkenal tuh bawang goreng Palu. Nah kita ini pasarin di sini.
Oh, oke, ini kan hampir semua bencana di Indonesia ini sudah pernah dicicipi. Pernah sampai keluar negeri? Pernah. Kemana tuh? Rohingya. Rohingya? Tahun? Tahun 2019 kalau nggak salah ya, 2019. Itu gimana ceritanya tuh? Ya, jadi kan saya dapat informasi gitu ya, di Rohingya, khususnya di Rakhine, terjadi kelaparan gitu. Terjadi kelaparan dan banyak saudara-saudara kita yang nggak punya tempat tinggal, nggak punya sandang pangan lah. Akhirnya kita kumpulin donasi, dapat amanah, kita berangkat. Saya berangkat bertiga waktu itu. Kita backpackeran datang ke sana. Alhamdulillah bisa masuk tembus Rakhine, walaupun melalui proses yang lumayan mengerikan gitu kan. Saya cuma 9 hari di sana mengkonsumsi telur dan apel saja dan buah-buahan itu, nggak ada makanan lain karena non halal gitu ya. Kedua, tapi nggak bawa ini, nggak bawa makanan? Nggak bawa makanan. Bawa apa dong ke sana? Ya makanan saya beli di sana ya, tapi yang ada cuma itu, buah-buahan dan telur. Tapi sana bawa apa ibaratnya buat membeli? Oh, buat bantuan, kita bawa bantuan, bawa makanan sembako ya ke sana. Kita bawa untuk bantuan dari 200.000 pengungsi yang ada di sana, dan sekitar 30 desa. Saya hanya bisa sanggup 5 desa yang kita temuin. Kok bisa masuk sana, gimana caranya? Ya kita punya akses, punya jaring yang punya informasi yang bisa membuat kita masuk gitu loh, Mas. Dan memang ini juga agak berat gitu ya, waktu-waktunya ditentukan kapan harus masuk dan kapan harus berapa lama ada di sananya gitu. Dan itu pun saya mengalami beberapa kali sweeping di hotel gitu kan, sweeping dari pihak militer gitu. Sweeping pindah-pindah, akhirnya kita ngecamp di pinggir pantai gitu ya, karena di kota udah nggak bisa masuk. Sebenarnya boleh bawa bantuan tapi harus ke camp, karena menurut saya yang di camp udah banyak bantuan, jadi saya masuk ke pelosok-pelosok desa. Masya Allah. Suasana gimana tuh? Bukannya mencekam ya? Suasananya ya lumayan mengerikan. Jadi Rakhine itu dikelilingin oleh laut gitu ya, dan laut terus ada satu pintu dan mereka itu militer, ini camp militer semua gitu ya. Teman-teman ada di dalamnya tuh ada desa-desa yang yaitu yang banyak ditinggali oleh orang Rohingya yang kondisinya kemarin dia dibakar gitu ya, perkampungannya dibakar gitu kan. Ya saya sih masih sempat melihat beberapa rumah yang habis terbakar lah ya gitu ya. Dan mereka juga kondisi waspada gitu. Jadi jarak 5 km itu mereka punya gerbang yang beberapa orangnya memantau, lihat dari jauhan. Kalau ada militer masuk, mereka pasti kabur ke hutan. Oh, oke. Kenapa sih, ngapain sih mereka itu? Padahal saudara sendiri kan ya? Beda itu, Mas. Beda apa? Beda suku, beda etnis. Oh, sebenarnya pembunuhan apa namanya? Penghapusan etnis sebenarnya. Ya. Nah, nggak takut ngobrol disangka ini juga? Ya karena misi saya kemanusiaan sih, ada. Dia kan bisa saja salah gitu, misalnya ini orang mau kemanusiaan atau sebenarnya warga situ nggak, karena informasinya kan misi kemanusiaan, kedua adalah satu akidah gitu ya, satu akidah. Dan ketika saya sanggup dan bisa memberikan bantuan, kenapa enggak gitu kan, dan ada amanah yang harus saya sampaikan. Dan memang saya sudah berazam gitu ketika misalnya ada satu kondisi kita diinterogasi dengan militer gitu ya. Saya udah berazam gitu. Ya Allah, kalau memang Engkau ingin cabut nyawa saya saat ini, jadikan saya pahala berjihad gitu kan. Tapi jika Engkau izinkan saya untuk hidup, saya akan terus membantu orang lain gitu. Alhamdulillah terbebas gitu kan, terbebas dari ini militer. Berapa lama di sana? 9 hari. 9 hari. Ini selain tadi lansia ya, bencana juga datang. Apa sih momen yang ibaratnya orang pasti ngelakuin itu karena nikmat, ya kan? Apapun itu ya, hobi juga karena nikmat. Kenikmatan apa yang didapat? Ya, saya merasa bahagia ketika saya menjadi bagian dari bahagia orang lain. Masya Allah.
itu dia. Ya. Jikalau nunjuk satu orang yang paling berperan untuk kehidupan Om Rul nih di kegiatan Om Rul ini, siapa yang berpengaruh? Istri saya pasti. Apa tuh itu? Karena beliau tidak pernah komplain dan selalu support gitu untuk kegiatan ini gitu. Jadi nggak pernah banyak nanya, malah support gitu kan. Bahkan kalau beliau punya informasi tentang janda, dia mereka sharing, "Ini tolong dicari biar cepet gitu." Bahkan dari sebagian hasil jualannya mereka, dia share ke kegiatan-kegiatan kita. Memang apa namanya, hati itu saling terpaut dengan hati yang lainnya. Apalagi dilakukan dengan hati akan sampai ke hati. Jikalau ini kamera ini misalnya istri Bapak nih. Ya. Sekarang ungkapin perasaan Bapak ke istri Bapak. Apa perannya di selama ini yang belum pernah terungkap? Yang misalnya Bapak nggak pernah ngomong langsung hal ini sama istri Bapak. Bagaimana Bapak merasa tuh sangat beruntungnya punya beliau dengan apa yang dilakukan belakangan ini. Ceritanya istri Bapak lagi nonton nih. Pas lagi nonton mau apa Pak? Ya, saya sangat berterima kasih. Istri saya tuh selalu hadir di setiap saya susah atau di setiap saya melakukan kegiatan dan nggak pernah komplain, itu yang penting gitu kan. Ngomong langsung aja, Mama, saya benar. Bun, terima kasih selama ini telah menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan saya. Mudah-mudahan Bunda sehat dan terus kita terus bisa menuju jalannya Allah dan kita bisa bareng-bareng melakukan kegiatan sosial. Itu aja sih, Mas. Mudah-mudahan selalu sehat ya, berdoa sama amin, Ibu. Amin. Kedepannya nih, ada nggak yang belum dilakuin atau juga mungkin masih jadi ambisi atau juga mungkin rencana ke depan? Tadi kan saya bilang gini, Mas. Saya paling nggak suka menjadikan para lansia ini satu, gitu ya. Misalnya di panti asuhan, gitu ya. Karena kehidupannya ada di sana gitu. Nah, sekarang tuh saya sebenarnya pengen gini. Saya pengen menciptakan relawan-relawan khususnya ya yang bisa mengajar para lansia ini ngaji, gitu kan. Ngikutin dia ngaji, memperbaikin makhrajnya dia, ingin menyempurnakan lah ya. Bahkan saya pernah bikin tulisan ketika saya berada di daerah Jawa Tengah gitu ya, kan masih banyak lansia-lansia yang mohon maaf secara aurat masih terbuka menggunakan kemben dan lain-lain. Makanya saya punya program yang namanya Hijabin Simbah gitu ya. Oh, Masya Allah. Hijabin Simbah, ya saya ngajak teman-teman, ketika kalian punya gamis 2 atau 3, ayo yang second aja berikan ke saya pasti akan sampaikan ke mbah-mbah itu gitu. Bukan karena mereka gerah atau apa gitu, tapi karena mereka nggak punya gitu. Saya pengen nyiptain relawan-relawan yang satu itu. Yuk ini ada satu titik sekitar 75 janda, kalian bisa nggak nuntun mereka untuk belajar ngaji, biar di masa akhirnya itu mereka punya kesempurnaan. Iya. Jadi ngajak para janda ini ketika finish husnul khotimah. Karena ya hal-hal terbaiknya udah dilakukan di akhir nih kan. Nah ini mungkin di antara yang nonton lebih banyak kita nih, ada yang memiliki rasa yang sama gitu, ada yang memiliki niatan yang sama gitu ya, keinginan yang sama, tapi masih ragu belum mulai. Kan ada juga tuh, lihat ini gue udah punya rencana kayak gini nih, ini keren banget, tapi nggak mulai-mulai. Nah, ada pesan apa buat mereka? Kebaikan itu harus dipaksa. Harus dipaksakan, karena ketika kebaikan nggak dipaksa, ya maka setan akan terus menggoda kita untuk santai, akan terus untuk masih di dalam tataran wacana dan rencana. Kalau dipaksakan, ketika sekali memaksakan, nah disitulah Allah akan menurunkan kita getaran-getaran ediknya, gitu, getaran-getaran ketagihan dan lain-lain, itu di situ empati kita mulai tercolek, hati kita mulai tersentuh. Kenapa? Karena kita sudah memulai. Jadi kalau misalnya masih dalam tahap wacana, ya itu setan akan terus mengganggu. Masya Allah ya.
berarti harus dipaksa kan? diyakinkan ya. Ini sekarang masih banyak ininya gimana jalanin dulu baru ketahuan. Ya, mulai dari yang terdekat gitu ya, mulai dari yang terdekat atau mulai dari sekelilingnya dulu. Masya Allah. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, tentunya juga banyak sekali teman-teman yang juga ingin bergerak di dalam kesunyian, maksudnya ingin ikut support di acara di gerakan kebaikan ini tanpa kemudian melibatkan fisik, alias dengan materi yang kita punya, kita secara remote dengan amal-amal cerdas. Teman-teman semua juga bisa dilakukan dan dilaksanakan. Bisa support ke sosial media dari Om Rul, bisa ditanyakan, nanti akan dijelaskan rekeningnya di sana, mau kirim kemana segala macam. Mau nggak silakan. IG-nya apa nih? IG-nya Rul Mustafa. Rul Mustafa. Royal Mustafa. Ya, atau bisa juga ke websitenya Sekolah Relawan. Di sana lengkap informasinya, baik nomor rekening dan aktivitas-aktivitas kita yang saat ini sedang terjadi. Oh begitu. IG-nya ada Sekolah Relawan nggak ada? Ada Sekolah Relawan juga. Sekolah Relawan ya. Oke, teman-teman tinggal dikepoin aja akunnya, buka aja websitenya, cari aja linknya. Insya Allah mudah-mudahan itulah kanal-kanal atau pintu-pintu yang mungkin juga akan mengikut sertakan amal jariah teman-teman ke gerakan kebaikan dari Om Rul Mustafa. Nih Pak, misalnya nih, saya bilang manggil Pak atau Om nih kata Om Rul. Om Rul, misalnya ada satu momen di mana momen nanti adalah momen terakhir dari Om Rul. Setiap orang pasti akan merasakan itu. Di momen di mana kalau orang ngerasa bahwa oh ternyata ini acara besarnya tuh ini, acara besar sekaratul maut, meninggal selesai, ini ternyata yang ditunggu setiap manusia. Kira-kira hal terakhir apa yang mau dilakuin? Atau apa sih yang terakhir ngelakuin ini dulu baru terasa udah semua beres deh gitu? Saya masih punya mimpi mengumrohkan keluarga saya gitu ya. Keluarga dari saya 9 bersaudara. Sampai saat ini saya masih baru mampu mengumrohkan 3 saudara saya gitu kan. Karena saya berharap ketika saya dipanggil Allah, saya sudah bisa mengumrohkan semua saudara-saudara saya gitu. Itu ya simpel sih, saya sebenarnya pengen mereka kembali sama gitu ya, seperti tujuan ayah ibu saya mengajarkan menjadi orang baik dan terus berada di jalannya Allah gitu kan. Nah, saya pengen itu gitu. Keluarga saya bisa umroh walaupun satu tapi mereka bisa ke rumah Allah gitu. Masya Allah. Aduh, terima kasih nih Om Rul untuk sharingnya, luar biasa, Masya Allah. Ini mudah-mudahan banyak menimbulkan percikan-percikan inspirasi untuk yang menyaksikan. Dan teman-teman Cerita Untung masih banyak ternyata orang-orang yang mereka ini berjalan ya di kesunyian, nggak dengan banyak kamera, cahaya, keviralan, tapi melakukan kebaikan yang Masya Allah sudah sejauh ini. Saya sendiri masih merasa jauh dengan apa yang dilakukan oleh Om Rul seperti ini ya. Dan ini seperti kata Ustadz, pernah ada pesan gitu ya. Kalau waktu kita habis, hidup kita habis di jalan Allah, maka ketika meninggal nanti kita nggak perlu capek-capek menjawab pertanyaan Allah. Karena apa yang kita lakukan di dunia, udah habis jalannya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin ya Allah. Om Rul dan semuanya akan menjadi wasilah dan juga asbab Om Rul masuk ke surga tanpa hisab. Amin ya Allah. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Jika dirasa ini bermanfaat, silakan monggo di-share ke teman-teman yang lainnya. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.